Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu lagi kita dalam program Halwa Ramadan anjuran PPD Kubang Pasu. Mudah-mudahan perkongsian ilmu nanti mampu menjadikan kita orang-orang yang bertambah iman dan takwanya dan akhirnya diletakkan dalam kalangan orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa kita kena bersyukur kepada Allah? Pertamanya sebab Allah masih memberikan ruang dan peluang untuk kita terus hidup. Bahkan nikmat yang paling besar yang kita dapat hari ini, bila mana Allah izinkan kita untuk berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam keadaan sekaya mana kita tak mampu untuk membeli kehidupan. Setinggi mana pangkat kita tak mampu untuk menjamin kehidupan kita walaupun seminit yang akan datang. Itu sebab bila mana Allah izinkan kita berada di bulan Ramadan ini, maka kita kena banyakkan bersyukur kepada Allah dan banyakkan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan yang banyak daripada Ramadan Al-Mubarak. Kali ini saya memilih tajuk hebatnya Ramadan. Kenapa kita kata Ramadan ini hebat? Sebab pertamanya Ramadan ini Allah pilih untuk Allah fardukan puasa bagi seluruh umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dengan panggilan yang cukup hebat. Nah, Allah seru kita dengan seruan yang Masya Allah. Nah, dengan seruan wahai orang-orang yang beriman. Kutiba bermakna furida, difardukan ke atas kamu puasa. Sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Betapa hebatnya Ramadan ini, Allah pilih sebulan penuh. Allah tak tentukan hanya 3 hari, hanya seminggu, hanya 10 hari. Tidak. Tetapi Allah tentukan seluruh Ramadan untuk Allah fardukan puasa ini. Itu sebab tuan-tuan, bila mana Allah izinkan kita berada di bulan Ramadan, maka menjadi tanggungjawab kita fardu ain atas setiap orang Islam yang mukallaf untuk melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Bahkan Allah tawarkan kepada kita hadiah yang cukup hebat. Setelah Allah fardukan puasa di bulan Ramadan, Allah letakkan hadiah yang memang Allah nak bagi kat kita. Iaitu Allah nyatakan di penghujung ayat yang dibacakan tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini adalah suatu perkara yang Allah muliakan. Allah tak pandang kita dari aspek banyaknya harta kita.
dari aspek tingginya darjat kita, dari aspek keturunan kita yang mungkin keturunan kita daripada keturunan yang hebat, tidak. Tapi di sisi Allah, Allah pandang sejauh mana takwanya kita kepada Allah. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Itu sebab bila Allah benarkan kita berada di bulan Ramadan, Allah wajibkan puasa, maka ambillah peluang ini untuk kita tingkatkan amalan kita, untuk kita laksanakan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Bukan sekadar tak makan, tak minum, tetapi kita perlu puasa keseluruhannya. Nah, kita perlu puasa panca indera kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, lidah kita, bahkan perut kita, telinga kita, hati kita juga kena berpuasa. Mudah-mudahan kita mendapat darjat takwa yang Allah dah sebutkan, yang Allah dah tawarkan kepada kita. Itu satu yang menunjukkan hebatnya Ramadan yang kita kena ambil. Yang kedua, hebatnya Ramadan ini, bila mana Allah tawarkan pengampunan dosa untuk kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man shama Ramadana, siapa-siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan balasan pahala daripada Allah, pasti Allah akan ampunkan dosa kita yang lalu. Tawaran yang hebat yang kita ni sebagai manusia bangun tidur, sehingga tidur pula kita tak boleh jamin untuk selamat daripada melakukan dosa. Tapi bila mana Allah beri ruang untuk berada di bulan Ramadan dan Allah tawarkan pengampunan dosa, maka kita kena ambil dengan sebaik-baiknya. Cuma dalam tawaran pengampunan dosa ini Allah letakkan dua syarat. Yang pertamanya imanan. Maksudnya kita kena mengakui kata puasa ni adalah perintah Allah. Bila mana kita mengakui kata ini perintah Allah, maka kita takkan buat sekadar berlepas tangan. Kita takkan bermasam muka, kita takkan keluh kesah bila hadirnya Ramadan. Sebab kita mengakui ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua, ihtisaban. Maksudnya mengharapkan pengampunan Allah. Bagaimana kita nak mengharapkan pengampunan dan pahala daripada Allah? Tak lain dan tak bukan kita kena puasa dengan sebaik-baiknya. Bagaimana nak dapatkan puasa yang sebaik-baiknya? Tak lain dan tak bukan pertamanya melalui ilmu. Kita kena belajar. Kita kena faham apa prasyarat, apa rukun puasa. Niatnya bagaimana? Perkara yang membatalkan puasa bagaimana? Kita kena faham. Sebab apa? Sebab kita nak Allah terima dosa, Allah terima puasa kita. Dan akhirnya Allah mengampunkan dosa kita. Itu sebab bila mana disebut ihtisaban, mengharapkan ganjaran pahala, maka kita kena buat sebaik-baiknya melalui ilmu. Dan yang keduanya, kita kena ikhlas dalam melaksanakan ibadat puasa. Yang ketiganya, Allah tawarkan Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah rakamkan dalam surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Apa dia malam Qadar itu? Malam Qadar itu adalah malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Betapa di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain. Itu sebab salafus salih 6 bulan lagi sebelum hadirnya Ramadan dah berdoa minta supaya dipanjangkan umur, diberikan ruang untuk berada di bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW seru minta untuk kita banyakkan berdoa semenjak di bulan Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab, berkatilah bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan Ramadan. Kenapa kita perlu Ramadan sangat-sangat ni? Sebab antaranya di malam Ramadan ada satu malam yang Allah tawarkan. Malam itu kalau kita dapat, seolah-olah kita beramal ibadat selama 1000 bulan tanpa henti. Sedangkan hari ini dalam sehari pun kita tak mampu untuk memenuhkan ibadat kita daripada bangun tidur sampai tidur pula. Tapi dengan dapatnya Lailatul Qadar, kita mampu untuk mendapat pahala seolah-olah kita beribadat selama 83 tahun 4 bulan. Ini di antara kelebihan yang menunjukkan hebatnya Ramadan. Maka marilah hadirin dan hadirat sekalian, untuk sama-sama kita berlumba-lumba, untuk sama-sama kita pastikan puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik berbanding puasa yang sebelum ini. Kita pastikan tahun ini, di bulan Ramadan ini, kita isikan siang dan malamnya dengan segala macam amal ibadat. Sama ada sembahyang sunatnya, sama ada bacaan Al-Qurannya, sama ada zikir istighfarnya, sama ada sedekahnya, wakafnya, sama ada melakukan segala macam kebaikan. Berlumba-lumbalah. Mudah-mudahan kita akan mendapat darjat takwa yang seperti yang Allah janjikan. Dan akhirnya kita mendapat kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi sekadar itu tazkirah saya pada kali ini di bawah tajuk hebatnya Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semuanya. Allah terima amalnya dan Allah berikan ruang lagi untuk berada di Ramadan yang akan datang. Sekadar itu, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.